Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmatus Saidah, NIM 2321400110. Dan nama saya Hoirunisa, NIM 2321400121. Saya akan menjelaskan tentang Random Access Memory atau yang dinamakan dengan RAM. Dengan RAM adalah hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti laptop, komputer, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini dimaksudkan bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi program akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Saya akan menjelaskan tentang fungsi RAM. Fungsi utama RAM adalah mempercepat pemrosesan data pada perangkat. Tak heran jika semakin besar kapasitas RAM yang akan dipasang, maka semakin cepat juga perangkat tersebut bekerja. Berikut adalah beberapa fungsi RAM. Yang pertama, dapat menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk diproses. 3. Dapat menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Yang terakhir, dapat mempercepat proses pengolahan data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis RAM. Yang pertama, DRAM, SDRAM, DDR-RAM, RD-RAM, SRAM, EDO-RAM, NVRAM. Saya akan menjelaskan tentang Dynamic RAM. Jenis RAM ini merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. RAM ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibanding EDO-RAM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang SDRAM. SDRAM menjadi RAM yang memiliki kecepatan cukup tinggi dibanding jenis-jenis RAM lainnya, yakni kecepatan sampai 133 MHz. RAM ini banyak digunakan pada tahun 1996 hingga 2003 dan merupakan jenis RAM yang memiliki 168 pin saluran transfer data. Saya akan menjelaskan tentang DDR-RAM. Jenis RAM ini menjadi salah satu yang memiliki kecepatan sangat tinggi di antara jenis-jenis RAM. Tak heran RAM ini digunakan di berbagai perangkat saat ini. RAM ini mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Memori ini memiliki 184 pin. RAM jenis ini juga mengkonsumsi daya listrik yang lebih rendah. Saya akan menjelaskan tentang RD-RAM. RD-RAM ialah komponen yang diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan 600. Pada tahun 1997, kecepatan RD-RAM meningkat hingga 700 Mbps dan tahun 1998 menjadi 1,6 Gbps. Tak heran, RAM ini awalnya dikembangkan untuk komputer dengan prosesor Pentium 4 atau untuk keperluan perangkat gaming. Slot memori untuk RD-RAM ialah 184 pin. SRAM ialah jenis RAM komputer yang terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyegaran secara berkala sehingga kinerja bisa lebih cepat. Hal ini disebabkan komponen hanya menggunakan transistor tanpa kapasitor. SRAM didesain menggunakan desain cluster 6 transistor untuk menyimpan setiap bit informasi. Sayangnya, SRAM memiliki kekurangan, yakni biaya produksinya yang mahal. Tak heran, RAM ini hanya tersedia dalam kapasitas kecil dan digunakan untuk bagian yang benar-benar penting. Chip ini sering digunakan untuk cache memori. Kecepatan SRAM mampu mengimbangi kecepatan prosesor 500 MHz atau lebih. EDO-RAM. RAM ini dikembangkan tahun 1995 dan memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan jenis-jenis RAM lain. Slot memori untuk EDO-RAM ialah 72 pin. Bentuk komponen ini lebih panjang daripada RAM SIMM. Tak heran RAM ini sangat cocok dipasang pada semua komputer Pentium. Selain itu,
Komponen ini juga cocok untuk dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. NVRAM ialah jenis memori komputer dengan akses acak yang umumnya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware. Fungsinya adalah menyimpan data-data seperti tekstur, frame buffer, atau aset lain yang sangat diperlukan oleh kartu grafis untuk melakukan rendering gambar dan menampilkannya di layar monitor. Saya akan menjelaskan tentang struktur dan komponen RAM. Yang pertama, struktur RAM yang terdiri dari input storage, program storage, working storage, output storage. Selanjutnya, komponen RAM, capacity, FCB atau front sheet bus, fungsi, bandwidth. Apa yang diukur oleh kapasitas RAM? Kapasitas RAM diukur dalam gigabyte. Semakin tinggi kapasitas, semakin banyak data dapat disimpan oleh aplikasi. Pada kapasitas yang lebih tinggi, lebih banyak aplikasi yang dapat berjalan secara bersamaan, dan game dapat menyimpan data sementara dengan jumlah yang lebih besar. Dan penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.